Selamat berjumpa kembali Capsicum Anam Channel. Informasi penjualan cabai merah keriting yang berkualitas super pada hari ini Senin 21 Juni 2021. Kali ini banyak informasi yang akan kita sampaikan ya, terkait beberapa pasar induk tingkat provinsi, terutama di Sumatera ya, yang sedikit ada mulai penyesuaian ya, meskipun belum bisa kita bilang naik, namun ada penyesuaiannya. Namun untuk di Jawa masih seperti itu, dan juga di Medan serta Lampung karena di sana ada panenan ya masih seperti itu ya. Nanti secara terperinci setelah kita sampaikan info penjualan masing-masing pasar, kemudian kita tambahkan informasi dari beberapa daerah yang bisa menjadi harapan kita bersama, termasuk RM dan RH sedikit untuk informasi tambahannya nanti. Kita mulai dari Lampung. Informasi penjualannya masih relatif stabil pada 12.000 itu grosir ya, ecernya sampai 14. Kemudian Palembang 12.000 untuk KW2 itu ya. Untuk kualitas satunya 14 dan ecernya bisa 15 hingga 16 ya. Jambi 15 hingga 16 ini kualitas 1 ya, kualitas 2-nya 13 14 ya. Kemudian Pekanbaru masih seperti itu ya, tertinggi 15.000 grosir ini ya, grosir dusan ya, atau karungan yang berkualitas paling supernya. Sama seperti Sumatera Barat 15 juga untuk grosirnya ya. Tertinggi Rp17.000 untuk jenis cabai lokal yang memang bagus ya, panenan dari sana. Untuk dari Jawa 15 tertinggi. Kemudian Medan masih belum bisa beranjak ya, masih berkisar 10 hingga 12.000 itu grosir ya, kualitas 1 hingga kualitas 2, ecernya sampai 14. Aceh 17 hingga Rp18.000 karena dekat dengan Medan yang merupakan saat ini penghasil ya. Global Sumatera 12 hingga 17, 17-nya ini untuk di Aceh tentunya, serta Batam ya, bahkan lebih kalau Batam ya, bisa sampai 20-an ribu. Namun itu sama saja karena ada biaya transportasi dan susut untuk pengiriman ke Batam ya. Kemudian Pulau Jawa kita mulai dari Jakarta dan pasar-pasar induk sekitar Jawa Barat masih relatif stabil, kualitas satunya 12.000 dan kualitas duanya 10.000 ya. Kemudian Jawa Tengah sama Rp10.000 juga masih dalam semingguan terakhir, disusul Jawa Timur sama 10.000-an juga ya. Kalau kita globalkan untuk seluruh Pulau Jawa penjualannya ya berkisar 10 hingga 12.000 ya. 10 ini Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah untuk pasar-pasar tertentu ya. Kemudian 12 itu untuk Jakarta grosir, ecernya bisa 14 memang. Global Jawa dan Sumatera 10 hingga 17 ya. 10 itu lokal Jawa dan Medan ya. 17 itu Aceh, Batam, Bali, Mataram dan Bangka Belitung ya, dan bisa di atas itu, artinya 17, 18, 19 sampai 20 dan itu grosir ya. Ecernya pasar-pasar yang lebih kecil bisa lebih mahal, namun karena ecer ini pertama ya menanggung susut ya, dalam setiap dus itu bisa 1 sampai 2 kilo ya, perhitungannya sama saja karena rusak ya. Kalau di ecer dalam 1 hari atau 24 jam itu pasti tersisa dia, yang kurang-kurang bagus dibeli orang lagi ya, dijual murah, sisanya BS-nya ya. Kemudian sebagai informasi tambahan untuk cabai merah jenis keriting ini akhir-akhir ini memang agak membingungkan ya, karena belanja relatif naik terus ya, mulai dari berkisar 8.000 menjadi 8,5, 9.000 bahkan sampai 11.000 ada ya. Sementara penjualan di Sumatera terutama itu masih berkisar pada 13, 14 ya, segitu-segitu aja, bahkan sampai ke Pekanbaru sama ya, segitu saja. Kalaupun ada yang tertinggi sampai 15.000 dusan, itu untuk tanggung susutnya 2 kilo ditambah lagi biaya transportasinya, perhitungannya sudah 4.000 ya. Kalau belanja sampai 11 ditambah 4.000 sudah 15 ya kan, belum ditambah lagi biaya packing, masih nanggung kardus atau kotak ya, tenaga dan BS-nya pada saat sortir ya. Jadi hitung-hitungannya sudah nggak ketemu lagi ya. Nah, seharusnya belanja pada kisaran 9.000 idealnya ya. RM juga naik ya, RM naik dan naik terus. Di beberapa pasar Sumatera memang bisa menyesuaikan penjualan sampai ada yang 50.000 yaitu Pekanbaru dan Medan. Namun pasar itu jika kita suplai lebih banyak dia pasti akan anjlok.
Biasanya untuk satu agen penerima dia mau hanya 2 dus ya, 3 dus, dan itu ditambah dengan cabai merah keriting sehingga bisa berangkat, karena tidak mungkin orang mau kirim hanya 2 dus dalam bentuk cabai RM ya, sehingga harus ditambah ya 7 dus misalnya ya, atau 5 dus, sehingga 7 dus untuk satu kiriman. RM-nya mungkin bisa menutup kerugian CMK-nya ya, namun masih terlalu riskan ya. Kalaupun ada yang mengirim lebih banyak, otomatis akan anjlok harga RM. Tapi harga yang tinggi di beberapa pasar, terutama untuk RM, itu sangat mempengaruhi belanja di Jawa ya. Sedangkan pasar-pasar yang lain selain Medan dan Pekanbaru, RM itu belum kuat ya. Penjualannya rata-rata masih pada kisaran 30 hingga 33 ribu. Kalau di Jawa belanja sudah 30.000 dalam 3 malam terakhir. Jadi kalau ditambah biaya packing, biaya transportasi serta susut, ketemunya sudah 34.000 ya. Kalau dijual 30 sampai 33.000 sudah barang tentu rugi ya. Jadi itulah sebagai salah satu pertimbangan. Mudah-mudahan para mitra kerja kita sekalian, terutama yang berbelanja di lokasi, bisa menyesuaikan belanjanya sesuai dengan order masing-masing pengirim dan agen mitra sebagai penjualnya ya. Dari masing-masing daerah penjual soalnya berbeda ya RM ini ya. Ada yang kekuatannya hanya 30.000 sampai 33, namun di pasar lain ada yang sampai 50.000, namun dia tidak bisa banyak, hanya sebatas 2 atau 3 dus ya untuk satu orangnya. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi salah satu pertimbangan. Baik itu RM, RH, sama saja naiknya memang cukup drastis ya. Jangan sampai menjadikan nanti suatu kendala karena harganya naik terus sementara penjualan tidak menentu juga ya. Kalau over sudah pasti akan anjlok. Itulah informasi yang dapat kita bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalam, sampai berjumpa kembali. Capsicum Anam Channel.